Halo teman-teman, bagi teman-teman yang kebetulan tinggal di perkotaan, nama saya Ari, pemilik kebun Ari di Denpasar. Saya ingin berbagi tip mengenai trik-trik pengolahan sampah di perkotaan, sehingga paling tidak kita bisa mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Jelasnya kita nikmati videonya. Pertama yang harus teman-teman miliki adalah 2 tempat sampah yang berfungsi untuk menampung sampah organik atau bio dan non-organik. Halo. Saya penampungan organik. Halo. Saya penampungan non-organik. Saya plastik. Halo. Saya organik. Panen. Guys, ini kompos umur 1 bulan tanpa ada perlakuan apapun. Jadi hanya dari daun-daun mangga, daun semua pohon yang ada di kebun Ari. Setiap pagi dikumpulkan, dimasukkan ke sini. Perlakuannya hanya dengan air. Di air juga dengan kita adakan air dari kotoran ikan yang biasa saya pakai nyiram tanaman. Kalau berlebihan kita siram ini sehingga ada unsur amoniak di sana.
Jadi amoniak itu dasar pembentukan pupuk urea. Jadi maggot juga ada di sini. Nah, ada campuran dari bekas-bekas sampah dapur. Jadi di dalam sini kalau saya cari-cari, nah ini ya, ada dari BFF, itu di Black Soldier Fly. Ya, BFF itu yang sebenarnya saya punya di lubang sampah khusus dapur. Cuman karena ini juga berbau fermentasi, jadi ada induk maggot yang bertelur di BFF yang bertelur di sini, sehingga menghasilkan maggot-maggot yang ini. Anda bisa lihat ini hasil pemilahan sampah organik dan plastik. Nah, jadi kita tinggal campur tanah tanpa perlakuan apapun, tanpa penambahan E4. Jadi kita secara tidak langsung kita sudah membantu pengelolaan sampah, sehingga mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah akhir. Dari hasil composting organik sampah-sampah tersebut, kita bisa pakai untuk tanaman pot.
apa buah sayur apa namanya? Ini buah di Sayur gambas. sayur rampas. Gambas. Nah, sisa-sisa dari kulit gambas ini, kulit sayur gambas, saya bisa berikan kepada maggot-maggot BSF, ya, maggot daripada Black Soldier Flies. Nah, seperti ini. Jadi mereka sengaja saya pindahkan dari tempat mereka lahir di kompos dapur, kompos organik dapur, untuk dapat dengan lebih aman, jauh dari semut dan rang-rang, sehingga nanti kalau mereka menetas menjadi induk, mereka akan bisa kembali ke tempat ini dan bertelur. Nah, disinilah terjadi circle hidup Black Soldier Flies ini. Nah, jadi mereka yang sudah menetas, kemudian dengan insting mereka akan mencari matahari, biasanya jam 7, sekitar jam 8, jam 9 ketika matahari sedang hangat, mereka akan kawin. Nah, kalau mereka ada yang kawin kemudian mau bertelur, mereka akan datang ke sampah organik dapur ini untuk meletakkan telur-telur mereka di atas sampah organik dapur. Nah, biasanya mereka datang karena bau fermentasi. Nah, jadi tidak perlu sebenarnya harus dikandangkan kalau hanya dipergunakan untuk membantu mempercepat gradasi atau penghancuran sampah organik. Kecuali rekan-rekan mau memelihara BSF secara komersial, silahkan dibuatkan greenhouse-nya. Nah, kalau tidak seperti saya, ya saya pelihara beberapa. Kalau berlebihan, maggotnya saya berikan kepada ikan, saya berikan kepada ayam. Sebagian saya bawa ke gudang untuk dijadikan indukan. Nah, circle-nya di sana memutar. Nah, ini kalau di sebelah sini, sebelah kiri pojok ini adalah tempat saya melakukan pembakaran batang-batang pohon, karena tentunya kalau ada pohon besar di rumah cukup berbahaya bagi orang ataupun rumahnya. Sesekali saya potong, dan karena batang itu agak susah agak membuka waktu lama untuk menjadi kompos, saya bakar di sini. Kemudian abunya nanti saya campurkan dengan kompos-kompos yang sudah jadi untuk menambahkan kadar-kadar tertentu seperti karbon dan lain sebagainya yang ada di abu pembakaran. Nah, abu hasil pembakaran ini nantinya bisa kita campur dengan kompos organik daun yang sudah jadi. Jadi untuk memperkaya kandungan nutrisi komposnya. Nah, kalau yang ini adalah bak ekstra dari kawat yang kebetulan saya dapat dari dagang besi bekas. Nah, kemudian dibentuk menjadi bak sampah seperti ini dengan kapasitas 1 kubik. Ini kalau musim hujan sebulan dia bisa penuh dengan sampah daun. 1 bulan lagi dibiarkan fermentasi, tambahkan air, dan jadilah kompos. Nah, lagian waktu kita panen tinggal diangkat, kompos yang sudah jadi akan tetap berada di sana. Kalau kita belum manfaatkan, kita biarkan di sana berbentuk seperti itu.
Nah kalau yang ini sisa kawat itu yang sama saya pergunakan untuk tempat sampah botol. Nah, area ini adalah tempat pembuangan non organik di plastik, kemudian barang-barang yang non organik semua ditampung di sini. Sampai kemudian setelah penuh saya akan membuang atau bisa dijual, yang bisa di recycle, yang dibuang saya buang seminim mungkin kalau bisa ke tempat pembuangan umum. Nah, sedangkan yang bisa dimanfaatkan bisa dijual atau di recycle sendiri untuk hal-hal yang berguna, seperti dimanfaatkan sebagai pot bunga atau juga untuk mainan anak dan hal-hal yang baik lainnya. Ini ekstra sampah daun kebun ari dan ayam untuk dicari kotorannya sebagai pencampur pupuk kompos. Jadi sesekali sampahnya harus disiram air untuk mempercepat proses pengomposan biar tidak cepat penuh. Ini kompos yang didapat untuk menanam tanaman. Ini kebanyakan dari seeding, dari penanaman biji. Ini ada tanaman yang cukup langka. Ini adalah 66. Ini adalah pohon, kalau di Bali namanya pohon gatep. Pohonnya cukup langka. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loh, ada 9 gatep. Yang ini sudah umurnya setahun dari biji. Nah ini gatep, pohon gatep yang baru berumur kurang dari ya kira-kira 1 bulan yang lalu saya dapat jogging non bijinya. Nah ini sudah tumbuh dia. Nah ini mudah-mudahan suatu saat nanti ada yang mau adopsi sehingga kelangkaan dari pohon ini akan berkurang. Nah ini pohon jamblang, orang Bali bilang juwet. Jadi juga ditanam dari biji, beberapa bulan sudah tumbuh. Ini jamblang putih, juwet putih. Ini adalah daluman kalau orang Bali bilang. Itu kalau orang bahasa Indonesia orang bilang cincau, cincau bulu, agak susah dikembangkan. Ini cincau biasa. Ini pendatang baru, rosella. Ini pisang Cavendish. Ini juga langka, model cincau pohon. Di Bali namanya julit-julit, enak untuk penyegar perut panas. Ini apokat tanpa biji. Saya coba tempel, ada dulu ada 7 batang, sekarang masih ada 5 batang. Nah ini nanti satu pohon ada 3 jenis apokatnya, non biji, dan 2 jenis yang lain. Ini jahe putih, jahe merah,
juga dipupuk dengan hasil kompos. Ini juga ada apokat Markus, apokat non biji, yang nanti saya akan coba jadikan apokat 3-in-1. Ini cincau bulu, saya masih mencoba untuk diokulasi, coba juga dengan merunduk untuk memperbanyak nanti, biar mudah-mudahan bisa diadopsi oleh tetangga. Oke, terima kasih. Demikian video dari saya mengenai trik atau hal-hal yang saya lakukan untuk pengolahan sampah di perkotaan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa share, klik subscribe agar Anda bisa mendapatkan video-video berikutnya dari saya. Oke? Dan satu lagi, jangan lupa, saat ini sedang merebak virus corona COVID-19. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, jaga kebersihan, dan stay home. Namun apabila rekan-rekan harus juga keluar rumah, jangan lupa mempergunakan masker, karena masker menyelamatkan Anda dan juga orang lain. Oke, ciao.